Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab dari sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Lan taqum as-sa'ah hatta tarawna asyra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau menyaksikan 1 dari 10 tanda akan dekatnya hari kiamat. Keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata yang diberikan kemampuan oleh Allah berbicara. Dan ini yang kita akan masih membahas pada tanda hari kiamat yang keempat. Cuman kita masih panjang lebar ya, kejadian-kejadian yang butuh kita memahami bahwa sebelum keluarnya binatang melata, binatang yang mampu berbicara, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang dinamakan dengan asratus sa'ati sughra, tanda-tanda hari kiamat kecil. Karena kita telah mengetahui bahwa ketika binatang melata telah keluar, ini telah tertutup pintu tobat dan tidak bermanfaat lagi keimanan seorang hamba. Selalu diingat, salah satu idza kharajat lam tanfa imanuhum. Ada 3 hal diingat, jika dia telah keluar tidak bermanfaat lagi keimanan seorang hamba, pintu tobat telah tertutup. Siapa suruh kamu tidak beriman sebelumnya? 1, terbitnya matahari dari arah terbenamnya. 2, keluarnya binatang yang mampu berbicara. 3, khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Kita masih melanjutkan beberapa kejadian-kejadian yang mengerikan, menakutkan sebelum keluarnya binatang melata. Pada pertemuan sebelumnya, termasuk dari kerusakan yang akan terjadi sebelum menjelang hari kiamat, yaitu berkaitan dengan fitnah wanita. Banyak seorang anak membunuh orang tuanya karena fitnah wanita. Banyak seorang ayah membunuh anaknya karena fitnah wanita. Banyak-banyak orang melakukan sebuah dosa dan maksiat kembalinya karena fitnah wanita. Kesimpulannya, semakin berganti masa dan zaman, fitnah wanita itu semakin merusak agama seseorang. Semakin dahsyat fitnah itu. Kita telah jelaskan kemarin, seandainya kita mendengar malaikat itu setiap paginya menegur, hai laki-laki, hati-hati dengan fitnah wanita. Malaikat mengingatkan,
Karena orang-orang sebelum kalian itu hancur dan binasa karena dari sisi fitnah wanita. Kemudian kita lanjut pada kerusakan berikutnya. Ini kerusakan yang terakhir sebelum kita masuk asyratus sa'ah, yaitu fitnatul mal. Kerusakan berikutnya yang menyebabkan banyak orang membunuh, berzina, melakukan dosa apa saja karena fitnatul mal. Fitnah dari sisi harta. Kita akan jelaskan apa makna fitnatul mal. Kita baca dulu hadis-hadis dari Rasulullah yang menunjukkan kepada kita bahwa termasuk dari hal yang bisa merusak manusia, banyaknya kerusakan di akhir zaman karena dari sisi ini, fitnatul mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Sungguhnya setiap umat itu ada yang merusaknya, ada yang membinasakannya, ada yang menghancurkannya. Dia melakukan kejahatan karena ada yang penyebabnya. Umat-umat seluruh kita, setiap umat itu ada sebab yang menghancurkan mereka. Dan ketahuilah kata Nabi, wa inna fitnati ummati al-mal. Sesungguhnya yang menghancurkan umatku, merusak umatku adalah fitnatul mal. Ya, banyak sekarang anak-anak dia bunuh orang tuanya, lagi-lagi fitnatul mal. Ya, banyak-banyak ya orang melakukan dosa dan maksiat, ya, apalagi berkaitan dengan sogok menyogok, suap menyuap, ya, itu kan menunjukkan fitnah harta itu sangat dahsyat. Walaupun kamu katakan, Pak, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok sama-sama neraka, tidak mempan, karena memang fitnatul mal. Fitnah harta itu dahsyat. Dan memang Nabi katakan yang merusak umatku itu adalah dari sisi fitnatul mal. Akan jelaskan nanti makna fitnatul mal. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yaftau alaikum min zuhratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan menimpa kalian, merusak kalian, menghancurkan kalian sepeninggalanku. Apa itu? Ketika dibukakan untuk kalian kemegahan-kemegahan dunia dan perhiasannya. Karena kemegahan dunia ini, ingat, faktor nomor satu, penyebab nomor satu, banyak orang tidak sholat itu karena fitnatul mal. Maka itu kata Nabi, Inna mimma akhafu alaikum ba'di. Yang saya khawatirkan bagi kalian yang merusak kalian sepeninggalanku ini, dibukakan kalian zuhratud dunya wa zinat. Banyak orang tidak sholat, yang ketika miskin dia sholat, ketika kaya tidak sholat. Ketika miskin kembali sholat, kaya lagi tidak sholat. Aneh. Ketika sakit sholat, ketika sehat tidak sholat, kembali sakit sholat lagi. Apa sholat itu bisa ada istirahat, ditawar menawar? Enak sekali. Itu menunjukkan fitnah.
Kemudian hadis berikutnya, dia selalu ingat, termasuk dari sebab terbesar banyak orang tidak sholat, tidak puasa karena fitnatul mal. Dari apa yang disampaikan dari hadis di atas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma'ahlaka man kana qablakum dinar wa dirham wa huma mahlakakum. Pelajaran bagi kalian, kata Nabi, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena dinar wa dirham. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah karena harta. Qarun ditenggelamkan di dalam bumi karena harta. Kemudian kaum Samud dibinasakan, kaum Ad dibinasakan, kaum Madyan dibinasakan. Itu karena mal. Dan kata Nabi, kalian juga akan dibinasakan berkaitan dengan fitnah harta. Ya, jadi sama. Artinya hadis ini menunjukkan dibinasakannya Fir'aun, Qarun, Samud, dan Ad itu tidak ada efek jerah bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dianggap biasa. Pada Rasulullah menegaskan mereka binasa karena harta. Mereka tidak jadikan sebagai pelajaran dan teguran. Dan kita akan jelaskan sekarang apa makna fitnatul mal. Kenapa fitnatul mal adalah perkara yang membinasakan umat ini sebagaimana binasanya umat-umat sebelum kita. Kenapa? Yang paling banyak menghancurkan manusia di akhir zaman, pembunuhan, perzinahan, minum khamar, perjudian, semuanya karena fitnatul mal. Maka itu dimasukkan kerusakan, penyebab terjadinya banyaknya kerusakan di akhir zaman karena dari sisi al-mal, ya, dari sisi harta. Kita akan jelaskan sekarang apa makna fitnatul mal. Makna yang pertama, makna fitnatul mal, yaitu makna yang pertama, makna fitnatul mal, harta itu semakin melimpah. Harta itu semakin banyak. Allah semakin membuka pintu-pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Allah mempermudah cara-cara mencari rezeki sehingga harta semakin mudah didapatkan. Harta semakin melimpah. Jadi saya ulangi, di akhir zaman fitnah harta sangat dahsyat. Di antara makna akhir zaman fitnah harta sangat dahsyat, fitnah harta itu semakin melimpah. Allah semakin membuka pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Allah semakin mempermudah seorang hamba mendapatkan rezeki. Tapi yang banyak itu menjadi fitnah baginya. Maka coba lihat ya, akan dijelaskan makna ini. Fitnatul mal. Harusnya kan harta semakin banyak melimpah, semakin mudah mendapatkan harta, Allah semakin menambah rezeki langit dan bumi. Harusnya itu semakin berkah bagi Anda di akhir zaman ya. Tapi kenapa bisa?
Semakin berganti masa zaman, harta semakin mudah didapatkan, semakin melimpah, semakin banyak. Tapi anehnya, harta yang banyak itu adalah musibah baginya. Nah, itu namanya fitnatul mal. Apa maknanya sebenarnya? Diingat-ingat. Satu, kenapa harta yang banyak? Dia selalu ingat ya, semakin berganti masa dan zaman, ingat taliki, harta itu bukan semakin berkurang, harta semakin melimpah. Allah semakin membukakan pintu-pintu rezekinya. Semakin mudah seorang mencari rezeki. Ini peringatan kata para ulama. Kita lanjut. Hendaknya orang tua itu tidak perlu khawatir dan resah akan masa depan anaknya di kemudian hari, berkaitan dengan apa yang akan dia makan nantinya. Karena semakin berganti masa dan zaman, itu harta semakin melimpah dan semakin mudah didapatkan. Maka itu salah ya kalau ada orang tua belum lahir cucunya, belum ada cucunya, nah bilang memang nih apa nanti dimakan cucuku. Padahal belum ada cucunya, biar anaknya belum ada. Sudah kita pikirkan apa nanti kalau nggak makan cucuku nih, 30 tahun berikutnya nanti semakin susah ini. Padahal biar anaknya belum ada tuh. Harus dia yakini dulu. Ya, bahwa seorang muslim itu tidak perlu mengkhawatirkan di masa-masa yang akan datang berkaitan dengan apa yang akan dimakan oleh anaknya. Yang dia harus pikirkan bahwa semakin berganti masa dan zaman, fungsi harta itu fungsinya semakin membinasakan manusia. Semakin banyak, semakin kurang berkahnya. Semakin melimpah, bukan semakin mendatangkan berkah, tapi semakin membinasakan. Jadi, nah, kita jelaskan sekarang apa sebenarnya, di mana titik terangnya ini. Semakin berganti masa dan zaman, harta semakin melimpah. Tapi kenapa harta yang melimpah ini adalah membinasakan pemiliknya? Penyebabnya satu, karena harta yang melimpah ini, yang Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang begitu banyak, sampai nanti akan disebutkan ditemukan gunung emas. Gunung emas. Maka disebutkan dalam hadis ya, karena banyaknya itu harta yang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan megah, bukan orang kaya. Yang membangun itu pengembala-pengembala, orang-orang miskin. Karena banyaknya itu harta. Kan kalau kita pahami, yang bisa bangun rumah mewah, megah, kan orang-orang kaya asalnya. Tapi karena banyaknya itu harta, orang-orang yang tidak beralas kaki kata Nabi, orang-orang yang tinggal di mewani, orang-orang yang mengembalakan hewan-hewan ternaknya, itu yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, bermegah-megahan, menunjukkan gambaran kepada kita. Betul-betul harta itu sangat melimpah. Nah, nanti akan dicocokkan lagi setelahnya, ada hadis setelahnya. Ya, jadi makna yang pertama, harta itu melimpah. Ini fitnah harta artinya. Fitnah harta itu artinya harta itu semakin banyak. Ketika harta itu semakin banyak, terjadi dua hal.
Satu, manusia semakin gemar, senang menggunakan harta yang banyak itu untuk dosa dan maksiat. Ini yang namanya fitnatul mal. Harta yang melimpah ditambahkan, rezekinya diperbanyak, diperbanyak. Tapi harta yang banyak ini dia gunakan untuk dosa dan maksiat. Artinya makna pertama ini, semakin banyak, semakin berganti masa dan zaman, harta melimpah, tapi penggunaannya kebanyakannya ke jalur dosa dan maksiat. Itu yang dinamakan fitnatul mal. Artinya orang nanti di akhir zaman semakin berganti masa dan zaman, orang semakin banyak hartanya, tapi semakin kikir untuk mengeluarkan kepada kebaikan. Tapi dia dermawan, royal kepada kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan. Itu namanya fitnatul mal. Paham? Begini? Ya. Jadi semakin berganti masa, jalurnya itu harta kebanyakan kepada dosa dan maksiat. Perjudian, perzinahan. Wajar perzinahan itu semakin merajalela di akhir zaman, karena orang pemilik harta yang banyak larinya ke perzinahan penggunaannya. Ya, perzinahan, meminum khamar, perjudian, larinya ke situ. Ini makna yang pertama. Yang kedua, harta yang banyak, tapi harta yang banyak ini, jadi ingat ya, dipahami dulu. Fitnatul mal, fitnah harta di akhir zaman bukan karena kurang, tapi karena melimpah. Itu fitnah harta di akhir zaman bukan kurang, tapi melimpah. Tapi ingat, pertama, melimpahnya itu mengarahnya kepada dosa dan maksiat. Yang kedua, harta melimpah, harta semakin banyak, orang semakin dimudahkan mendapatkan rezeki, dibukakan berbagai macam rezeki-rezeki di langit dan bumi. Makna yang kedua. Tapi bersama dengan itu, Allah semakin memperkecil, menutup, bahkan mengunci pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Artinya akan tiba nanti suatu masa harta melimpah, tapi tidak ada orang yang bisa menerima sedekah. Allah tutup pintu itu. Orang mau bersedekah, akan disebut hadisnya, tapi untuk mencari orang yang mau menerima sedekah, dia tidak temukan karena tertutup pintu itu. Kita akan baca hadisnya. Orang mau umrah, orang mau haji, bukan karena faktor tidak ada uang. Ingat, semakin berganti masa dan zaman itu, faktor orang tidak pergi umrah dan haji bukan karena tidak ada uang, bukan. Uang melimpah, tapi faktor yang menghalangi orang ke sana bukan uang, tapi faktor Allah menutup, memperkecil pintu kebaikan ke sana. Di antaranya semakin kurangnya minat keinginan orang ke sana, dicabut, dan jalur-jalur ke sana itu semakin susah. Itu dipahami. Maka saya nasihatkan kepada ikhwah, ya, ingat ki, akan muncul nanti suatu masa
Orang susah umroh dan haji bukan karena tidak ada uang, tapi telah dicabut kecintaan untuk ke sana. Nanti tuh orang mau umroh dan haji, kalau keluar ke Dajjal, mau ke sana. Karena Dajjal tidak masuk di Mekah dan Madinah, apalagi tidak mungkin kau ke sana. Ketika keluar Dajjal baru kamu ke sana. Semakin ditutup pintu-pintu itu. Jadi makna yang kedua, harta melimpah, tetapi harta ini penggunaannya untuk kebaikan semakin ditutup. Nah, coba lihat hadisnya. Subhanallah, begitu mengerikannya akhir zaman itu. Coba lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita lihat hadisnya, ya, bagaimana mengerikannya kondisi-kondisi fitnah harta di akhir zaman, ya, kerusakan di akhir zaman. Ya, saya baca hadisnya yang menunjukkan bahwa semakin berganti masa dan zaman, harta itu melimpah, tapi penyalurannya untuk kebaikan itu semakin tertutup. Ini mengerikannya. Ya, ini menunjukkan bahwa semakin berganti masa dan zaman, semakin sulit melakukan kebaikan berkaitan dengan pemanfaatan harta. Bersama harta itu semakin banyak, ya, semakin melimpah harta itu. Dan kita lihat hadisnya, ya ini dia. Ya, baik. Kata Nabi, nanti akan ulang, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, yaksu fikumul mal fayafidu hatta yahimma rabbul mal man yakbalu sadaqatahu hatta yu'ridahu fayaqul alladhi yuridu alaihi la arbali bihi. Masya Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta itu melimpah, melimpah. Sampai karena banyaknya harta, Rabbul mal, pemilik harta itu yakinmu, bingung, sakit kepalanya, bingung dia, pusing. Kenapa pusing? Bukankah hartanya banyak? Kan biasa yang menjadikan orang pusing kepala itu karena tidak ada harta, tidak ada uang. Tapi anehnya akhir zaman, pemilik harta itu pusing, gelisah, resah, pusing, dia bingung. Apa yang membuat dia bingung? Padahal dia sudah punya harta yang banyak. Bingungnya di sini. Man yakbalahu sadaqatahu. Dia tidak temukan ada orang yang mau menerima sedekahnya. Dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima sedekahnya. Setiap kali dia tawarkan, ini sedekah untukmu,
Orang itu berkata, hartaku lebih banyak dari hartamu. Dikasih pacik dai. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Setiap dia cari ini, sedekah untukmu. Dia katakan, hartaku lebih banyak dari hartamu. Susahnya. Hatta yatatawan nas fil bunyan. Sehingga manusia pun berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Berlomba-lomba manusia bermegah-megahan dengan bangunan. Ini akan kita ulang nanti hadis. Jadi dalam ini menunjukkan kepada kita dipahami ya. Makna yang kedua. Harta melimpah. Tapi kita memanfaatkan harta yang melimpah ini untuk kebaikan itu susah. Yang mudah untuk apa? Ayo jawab. Harta yang melimpah ini terbuka untuk apa? Untuk dosa dan maksiat. Untuk kebaikan tertutup. Mau bersedekah tidak ada. Mau bangun masjid, masjid semua sudah megah. Mau apa lagi? Dari terima. Maka termasuk dari tanda kiamat, orang berlomba-lomba menghias masjid. Dia mau bangun masjid, masjid sudah megah. Mau ingin haji, mau ingin umrah, dia banyak hartamu. Kalau tertutup pintu ke sana, bagaimana caranya? Tertutup pintu itu. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita di akhir zaman itu ia membuat orang sakit kepalanya berkaitan dengan harta itu bukan karena harta yang tidak ada, bukan karena harta yang sedikit, bukan harta yang cukup, tapi yang membuat bingung manusia di masa itu karena banyaknya harta. Saya tanya sekarang, saya tanya, coba ini bantah. Biasa yang buat pusing, bingung, pusing kepala itu karena banyak harta atau karena kurang harta? Jawab. Apa yang biasa membuat pusing? Jawab Ki, dari lembut hati yang paling dalam dibantah. Terus terang, yang membuat dia sedang pusing, tabiatnya karena tidak ada harta, tidak ada uang, atau karena banyak uang? Banyak uang? Karena tidak ada wanita atau karena banyak wanita yang bikin pusing? Ayo, ada yang bantah. Kenapa tidak ada uang? Ini kemudian manusia sekarang. Yang buat orang pusing, tidak ada uang. Pusing dia. Maka kalau masih ada orang yang merasakan dia pusing karena tidak punya uang, maka insya Allah itu masih aman-aman di hari kiamat. Karena kapan manusia itu sudah bingung akan dua hal. Harta banyak, jalur kepada kebaikan itu tertutup. Dia pusing, mau kemana ini harta saya, tidak ada yang menerima. Itulah yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat. Semakin melimpah, semakin bingung. Ingat pembahasan kita ini. Dan sebagai teguran bagi kita, tidak usah mikir khawatir, tidak usah mikir resah dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan masalah rezeki dan harta. Yang butuh kita ketahui, pahami dua hal. Harta itu melimpah, tapi pintu jalan kemaksiatan semakin terbuka dalam penggunaan harta. Dan pintu kebaikan semakin ditutup berkaitan dengan penggunaan harta. Dipaham ya? Kemudian makna fitnah harta. Berikutnya, makna fitnah harta di akhir zaman berganti masih zaman dan masa. Harta itu melimpah, harta itu semakin banyak. Tapi manusia tetap berambisi untuk mengumpulkannya.
Bayangkan itu. Hartanya sudah dia bingung, mau bikin apa ini hartaku. Tapi tetap dia mengejar harta itu. Itulah fitnah. Paham? Maka itu wajar kalau Nabi mengatakan apa? Laukana ibnu Adam wadiyani min zahab. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah, semuanya berisi emas, bukan berisi plastik, berisi emas, 2 lembah. Kalau disebutkan di 2 lembah emas, pasti akan terpikir dalam pikiran kita 2 hal. Satu, saya tidak bisa hitung. Bagaimana mau dihitung 2 lembah? Yang kedua, tidak mungkin saya bisa habiskan. Bagaimana caranya? 2 lembah, bukan 2 rumah. 2 lembah. Tapi kata Nabi, tetap saja dia akan mencari lembah yang ketiga. Kan harusnya kan, karena dahsyatnya fitnah harta itu, harusnya kalau kamu sudah pusing karena banyaknya harta, sudah berhenti. Tapi karena dahsyatnya fitnah itu, semakin banyak, dia semakin menambah. Ya, semakin terfitnah dengan hal itu. Ya, itu diantara makna fitnatul mal di akhir zaman. Harta semakin melimpah, tapi manusia semakin serakah terhadap harta. Ya, semakin semangat dan serakah dalam mengumpulkan harta. Ya, pintu-pintu kebaikan itu semakin tertutup. Kemudian makna fitnah harta berikutnya kita selesaikan. Dipahami bahwa semakin berganti masa dan zaman, harta semakin mudah didapatkan melimpah. Tapi konsekuensinya satu, catat. Umur manusia semakin pendek. Itu diingat. Hafal kini. Semakin berganti masa dan zaman, umur kita itu semakin jatah umur semakin berkurang. Kenapa ini semakin berkurang? Karena semakin berganti masa dan zaman, kata para ulama, semakin banyak kematian menimpa orang-orang yang muda dibanding orang yang tua. Semakin banyak kematian menimpa orang yang sehat menimpa orang-orang yang sehat dibanding orang yang sakit. Semakin banyak menimpa kematian itu orang-orang yang tidak takut mati. Itu yang banyak mati. Ya, dari orang-orang yang dia tidak takut mati, dia mati. Orang-orang yang diharap mati, dia tidak mati. Maknanya bahwa harta itu semakin melimpah, bersama umur manusia semakin pendek, kematian semakin dekat, tapi mereka semakin tidak memahami bahwa mereka akan mati, tapi semangatnya untuk mengumpulkan harta semakin besar. Kan harusnya kalau dia pahami, semakin berganti masa ini, umur semakin pendek, harusnya apa? Nggak usah nih terlalu semangat. Tapi karena fitnah harta itu, umur semakin pendek, tapi semangat mengumpulkan harta seakan-akan dia akan hidup selamanya. Itu maknanya. Seakan-akan dia ingin hidup selamanya. Ya, ini diantara makna-makna fitnatul mal. Maka itu kebanyakan yang semakin berganti masa dan zaman, semakin banyak kematian menimpa laki-laki dibanding wanita. Semakin banyak peperangan, pembunuhan, ya, penggunaan harta semakin melimpah dan semisalnya. Jadi wallahu taala alam, ya di sini ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat.
lidah kurangnya dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.